Oke teman-teman, gimana kabarnya? Baiklah, selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil apabila teman-teman sudah menyimak video-video yang Mbak Eka tayangkan ya. Baik yang berupa podcast ataupun yang berupa video langsung. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka akan membahas persoalan yang cukup sering dibicarakan ya, terutama oleh orang tua nih, yang punya anak kecil ya, yang punya anak-anak balita, batita, bahkan usia-usia sekolah, lagi sering banget ngebahas persoalan ini teman-teman semua. Nah, kira-kira apa ya? Nah, mereka tuh pengen ngebahas tentang kenapa sih penting membiasakan anak supaya nggak tergantung dengan gadget ya. Oke teman semua, sebelum kita mulai seperti biasa, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran. Kemudian, apabila ada teman-teman di luar sana yang sedang dalam perjalanan ya, mereka sarankan tetap hati-hati dan tetap fokus. Apabila teman-teman nyetel konten ini atau nyetel video ini, pakai volume yang kecil aja, jadi supaya konsentrasinya nggak terpecah ya teman-teman semua. Nah, baik, kita akan segera mulai. Jangan lupa disimak sampai selesai. Nanti apabila konten ini bermanfaat atau teman-teman merasa ada hal positif yang bisa diambil, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Nah baik teman-teman, nanti Mbak Eka akan memaparkan beberapa poin ya, kenapa sih anak-anak itu sebaiknya jangan sampai tergantung dengan yang namanya gadget. Nah, untuk yang pertama atau poin pertama teman-teman ya, ini mereka akan memberikan gambaran yang sederhana sekali. Jadi gambaran yang pada umumnya lah bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi pada saat anak-anak itu bermain gadget ya, anak-anak itu cenderung kurang bisa memaksimalkan fungsi gerak anggota tubuhnya teman-teman. Nah terutama kalau yang kita maksud di sini adalah anak-anak batita, karena mereka sering banget nih lihat ya, misal di tempat makan gitu ya, di mall atau di mana gitu tuh cukup banyak anak-anak yang masih kecil-kecil sekali ya, udah dikasih HP ya, kemudian di tempat main dikasih HP segala macam. Nah sebenarnya anak-anak ini tuh awalnya nggak kecanduan, tapi karena pola yang diberikan oleh pengasuhnya atau keluarganya itu dilakukan secara terus menerus. Nah maka kalau nggak ada HP ya, jadi ada yang kurang. Padahal dari poin pertama tadi yang akan mereka bahas ya, anak yang kebanyakan menggunakan gadget itu nanti mereka biasanya akan sulit atau nggak maksimal perkembangan anggota gerak tubuhnya, atau yang lebih dikenal dengan perkembangan motorik teman-teman. Padahal seperti yang kita tahu namanya perkembangan motorik anak ya, entah itu motorik kasar, motorik halus ya. Jadi kalau motorik halus itu teman-teman itu adalah pergerakan anggota tubuh yang sifatnya hanya sebagian, jadi bukan menggunakan seluruh anggota tubuh. Kalau motorik kasar itu yang menggerakkan semua fungsi anggota-anggota tubuh ya. Nah, padahal nanti ketika anak-anak ini sudah masuk ke level jenjang usia atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, fungsi motorik tubuh ini sangat diperlukan, terutama kalau anak-anak sudah masuk sekolah, sudah belajar ya. Nah, tapi beda cerita apabila balance ya atau balancing. Jadi, misalnya dia main gadget juga iya, tapi orang tuanya juga memfasilitasi ada olahraga, kemudian ada di situ dia melakukan hobi, entah itu masak, ngelukis dan lain sebagainya ya, atau terlibat di aktivitas rumah, itu nggak apa-apa. Tapi yang poin satu, apabila anak-anak kita itu terbiasa diberikan gadget dan mereka nggak punya aktivitas lain, ya tentu kita sebagai orang tua atau sebagai pendampingnya sudah menghambat perkembangan motorik yang akan mereka butuhkan nanti ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya jenjang sekolah deh, gitu teman-teman. Kita lanjut di poin yang kedua teman-teman, kenapa sih anak-anak tuh sebaiknya jangan dibiasakan atau bahkan sampai dia tergantung dengan gadget. Karena pada saat anak-anak ini sudah full main gadget ya, ketika dia udah full main gadget, itu sebenarnya otaknya udah capek. Nah jadi kenapa? Ya karena dia berpikir dia harus menang, dia harus pikir dia pasang strategi ya. Kemudian kalau kalah ada emosi yang berkecamuk. Nah bisa mereka pastikan apabila anak-anak ini nggak punya waktu dan orang tua di sekitarnya nggak ngontrol, secara otomatis ketika dia sudah selesai bermain gadget, jangan harap dia bisa belajar. Ya karena apa? Energi di otaknya udah terkuras. Nah jadi wajar ketika kita ngeliat anak-anak yang hobi main game atau dia udah sampai kecanduan dan lain sebagainya ya, atau ketergantungan, itu pasti belajarnya kurang, males ya. Kecuali kalau yang udah dewasa mungkin dia bisa manage waktu, tapi untuk anak-anak udah capek karena semua energi daya upayanya udah habis. Nah gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi poin yang kedua, jangan sampai ya anak-anak itu terkuras habis energinya di dunia gadget dan dia bisa
membuat semua kewajibannya dia untuk tumbuh kembang, untuk bermain, belajar itu jadi terhambat ya, karena kapasitas otaknya udah habis nih daya upayanya. Lanjut teman-teman, di poin ketiga ya, kenapa sih anak sebaiknya jangan sampai tergantung dengan yang namanya gadget. Nah, anak-anak yang terbiasa main gadget atau anak-anak yang dia cenderung ketergantungan dengan gadget ya, ini sangat disayangkan nih, mereka harus ngomong apa adanya ya. Nah, anak-anak ini biasanya cenderung punya sifat dan karakter yang gak peka teman-teman. Jadi mereka itu kurang bisa menganalisa secara mendalam apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di lingkungannya. Bahkan apa yang terjadi dengan dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar yang dia kenal, itu dia nggak peka. Nah, kenapa begitu? Karena fokus pemikirannya itu sudah terbentuk, dia cuma harus fokus memikirkan sesuatu yang ada di dalam game itu aja. Ya, nah padahal kita perlu tahu, anak-anak di usia mereka, terutama usia-usia balita ya, mereka itu semua harus diberi stimulus supaya mereka bisa, yang mereka bilang harus ya, bukan perlu lagi, tapi harus diberi stimulus supaya mereka bisa belajar negosiasi. Nah, karena dari game tuh ya nggak bisa negosiasi, kalau kamu kalah ya kalah, gitu ya. Kalah ya kamu ngulang lagi dari awal. Nah, jadi tuh mematikan empati secara nggak langsung. Kemudian yang berikutnya mereka bisa bilang, selain anak-anak perlu diajarkan negosiasi, anak-anak juga harus diajarkan mana yang penting dan mana yang nggak penting. Ya, ketika mereka bermain langsung, ini anak-anak akan tahu, oh sekarang waktunya aku mandi, makan dan lain sebagainya ya. Karena ini nanti mainnya bisa diganti, dan ternyata kalau aku nggak selesai atau aku kalah di dalam permainan yang main secara real bersama-sama, itu nanti bisa diulang lagi. Nah, tapi ketika bermain game, pada saat dia kalah atau dia gagal, itu ada konsekuensi, misalnya harus turun satu level. Ya, nah hal-hal itu yang memicu anak-anak ini jadi istilahnya bisa mereka katakan mereka abai, jadi mereka nggak peduli sama lingkungannya. Nah, yang berikutnya, dengan bermain game, ya ini anak-anak nggak bisa berlatih memecahkan masalah, atau dia nggak bisa berlatih melakukan problem solvingnya. Karena apa? Dia hanya dituntut untuk menyelesaikan apa yang ada di hadapannya. Padahal ketika nanti dia berhadapan dengan dunia nyata, dia nggak punya skill atau nggak punya pengalaman. Gimana sih caranya aku bergaul? Gimana caranya supaya bisa diterima oleh orang banyak ya? Karena yang dia tahu hanya apa? Karakter dari game itu aja. Nah, maka dia akan terus menyesuaikan diri dengan permintaan dari si game itu. Padahal ketika kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita perlu membutuhkan adaptasi ya. Dan kita juga harus belajar mengenal, oh karakter si ini gini, karakter si itu gitu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Selanjutnya teman-teman, di poin yang keempat ya. Nah, di poin yang keempat ini ternyata terlalu lama di depan gadget, entah itu bermain game ya, atau entah itu nonton film, nonton video di depan gadget, ternyata sangat mempengaruhi fungsi kinerja otak bagi anak-anak. Nah, baik teman-teman, jadi untuk poin 4 tadi ya, ternyata terlalu lama di depan gadget itu bisa mempengaruhi fungsi kinerja otak. Nah, ini yang paling sederhana aja, mereka akan katakan anak-anak yang terlalu lama berada di depan gadget, itu biasanya mereka akan mengalami gangguan pemusatan perhatian. Nah, dampaknya apa sih kira-kira kalau ada gangguan pemusatan perhatian? Nah, tentu dampaknya adalah anak-anak jadi susah berkonsentrasi ya, konsentrasinya rendah. Kemudian juga dia kurang bisa untuk mengelola setiap partnya, dan kurang bisa untuk mengambil manfaat atau poin dari yang dia pelajari. Kecuali didampingi betul dengan orang dewasa, dan setiap ada adegan yang membutuhkan penjelasan, itu di pause dulu, si anak diberi penjelasan. Nah, itu beda cerita ya. Tapi ketika anak ini cuman dibiarin aja nih, jadi dia sedang duduk ya, terus kita kasih gadget, dah nonton ini segala macam. Setiap perubahannya terjadi begitu cepat ya, banyak warna, banyak kata-kata, banyak kejadian yang dia tuh nggak bisa menyerap. Nah, akhirnya processingnya dia jadi bingung teman-teman ya. Maka di psikologi itu ada yang namanya memori jangka pendek, memori jangka panjang. Nah, ketika informasi terlalu cepat dan nggak diulang, kemudian nggak di-inquiry atau nggak direview kembali kemudian ya, nah ini menyebabkan memorinya si anak ini tidak berkembang dengan baik. Nah, meskipun tentu masih ada hal positif, tapi yang akan Mbak Eka komentar di sini adalah kalau teman-teman atau ayah bunda atau tenaga pengasuh dimanapun berada tetap melakukan hal itu, ya maka nggak jarang kalau kita ngelihat nanti di SD itu banyak anak-anak ya, atau di TK dulu deh, di TK atau di SD itu banyak anak-anak yang rentan perhatiannya pendek-pendek.
Nah, karena itu terbiasa dari pola gadget yang terus berubah secara cepat, ya, secara pergantian secara cepat, tapi dia nggak didampingi. Nah, jadi itu bahaya teman-teman. 4 poin di atas, ini Baika punya sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Kadang Baika tuh penasaran ya dengan para orang tua yang dia emang membebaskan anaknya untuk bermain gadget. Entah dengan alasan apapun. Misalnya kayak biar si anak ini tenang, biar si anak ini diem, atau agar orang tuanya bisa terbantu melakukan kegiatan yang lain ya. Nah, tapi ada pertanyaan yang Baika pengen teman-teman atau orang tua semua jawab ya. Nah, apakah teman-teman semua yang sudah punya anak atau ayah bunda dimanapun berada itu yakin bahwa seumur hidup ayah bunda semua itu bisa menemani proses tumbuh kembang dan pembelajaran hidup buat si anak ini? Ya, kalau jawabannya yakin ya udah, nggak ada masalah. Nah, tapi ketika ayah bunda menjawab nggak yakin, nah maka sudah saatnya ayah bunda atau teman-teman semua dimanapun berada, ya, ayo dikembalikan lagi fungsinya, fungsi sebagai rumah ya, fungsi ayah, fungsi ibu, fungsi anak, dan jangan lupa libatkan anak-anak ini di dalam setiap kegiatan kehidupan kita semua sehari-hari ya, kehidupan ayah bunda dimanapun berada. Nah baik, teman-teman semua dimanapun berada ya, ayah bunda terutama. Nah jadi sekarang kita udah paham kenapa kok anak-anak itu jangan sampai dibiarkan terlalu fokus bermain dengan gadget ya. Karena dia masih harus belajar untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, belajar untuk memahami perasaan dirinya sendiri ya. Kemudian belajar bersosialisasi. Nah yang paling penting juga, mari kita rubah pola-pola kehidupan kita sekarang. Nah, sarana situasi saat ini ya, situasi PPKM atau situasi pandemi ini, kalau Baika pikir meskipun sulit untuk kita semua beradaptasi, tapi nggak ada salahnya menjadi fasilitas privilege ibaratnya ya untuk semua keluarga dimanapun berada supaya bisa merubah pola asuh yang kemarin-kemarin tuh yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kita bisa lebih menerapkan aturan, bisa lebih menerapkan tanggung jawab kepada anak supaya si anak juga bisa berkembang sesuai dengan tumbuh kembangnya masing-masing. Nah, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nyimak konten ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya teman-teman. Nah, apabila konten ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain ya, saudara-saudara yang lain melalui sosial media yang teman-teman gunakan. Oke? Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian dan dadah.